Shalom, berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Islam Masih Banyumanik. Saya yakin percaya kita semua dalam berkat Tuhan, amin. Pada saat ini saya akan menyampaikan perenungan yang saya ambilkan di dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan saya yaitu pada saat ini Allah Sang Kreator. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan akan dunia ini. Allah menciptakan bukan dengan sarana prasarana, dengan peralatan dan sebagainya. Tetapi Allah menciptakan segala dunia ini hanya dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Oleh karena itu kata mencipta di sini memakai kata bara. Dan kata bara itu hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Karena Dia mengadakan dari yang tidak ada. Dia menciptakan dari sesuatu yang kosong. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa dunia ini, bumi ini masih kosong, gelap gulita. Tapi hanya dengan satu sabda saja Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah betul-betul memang Sang Pencipta di dalam kehidupan ini. Dia Allah yang berkuasa, Allah yang punya kehendak, Allah juga yang memiliki rancangannya atas kehidupan kita. Oleh karena itu kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Dan Allah yang berdaulat, Allah yang ajaib itu berkarya melalui kehidupan kita, melalui karyanya untuk penyelamatan di dalam hidup kita, yaitu melalui karya di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah yang berdaulat itu untuk menjadi jembatan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Banyak orang mempertanyakan, masa Allah kok menjadi manusia dan sebagainya. Bagi Allah untuk menjadi manusia itu adalah pekerjaan yang mudah. Bagi Bapak Jokowi pada saat dia ingin jadi gelandangan, itu hal yang mudah. Tetapi kalau gelandangan pengen jadi presiden seperti Bapak Jokowi, itu hal yang mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih-Nya kepada setiap kita, Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa itu mau menjadi manusia, kita bisa melihat bagaimana Allah yang kita percaya adalah Allah yang rendah hati, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu luar biasa, tetapi mau menjadi manusia seperti kita. Itu bukan hal yang gampang. Dia mengosongkan dirinya dan mau mati di kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menanggung akan segala dosa-dosa kita. Dari sini karya penyelamatan Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada orang yang sanggup untuk mengerjakannya itu. Maka Paulus katakan kalau kita mau mati terhadap orang yang baik, mungkin bisa. Tetapi kalau untuk orang benar, itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita tetap percaya kepada Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu pahami, jangan pernah tinggalkan kasih karunia imanmu di dalam Tuhan. Karena hanya melalui Yesus Kristus kita akan mendapatkan keselamatan itu. Karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat itu telah menjelma menjadi manusia. Jadi Allah yang kita percaya bukan Allah yang salah, itu Allah yang benar. Karena Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang tahu persis akan segala keberadaan kita. Dan Dia Allah yang senantiasa mendampingi atas kehidupan kita.
Oleh karena itu jangan pernah menyerah apapun kondisimu, karena Allah senantiasa dekat denganmu. Allah senantiasa mendampingi di dalam hidupmu, dan Dia siap untuk memberikan pertolongannya. Dia Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan akan segala doa-doa kita, akan segala permohonan kita, akan segala keluh kesah kita. Bahkan Roh Kudus, Roh yang ada di dalam kehidupan kita pun juga, pada saat kita nggak bisa berdoa, Dia yang akan menyampaikannya kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita tetap bertahan dalam iman kita, sekalipun itu rasanya berat. Tetapi lihatlah Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong dan membantu dalam segala kesulitan kita. Saya yakin pada akhirnya kita pasti akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Allah Sang Kreator itu saat ini sedang berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita tetap berjuang, sehingga kemenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.